Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 11 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polisi dan warga bahu-membahu membersihkan material longsor yang terjadi di Kejajaran Wonosobo, Jawa Tengah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara sediakan 1.086 porsi untuk 12 sekolah. Polres Pekalongan membantu seorang pria lansia yang tersesat dan kebingungan setelah mencari alamat kerabat yang ternyata sudah tiada. Di informasi pertama, pemirsa, polisi dan warga bahu-membahu membersihkan material longsor yang terjadi di Kejajaran Wonosobo, Jawa Tengah. AKP Abror Kapolsek Kejajar terjun langsung dan mengerahkan anggotanya ke lokasi terjadinya bencana longsor di Kejajar. Berikut liputannya untuk Anda. Tim Siaga Bencana Alam Polres Wonosobo bersama dengan personel gabungan dan warga setempat menunjukkan sinergi kuat dalam penanganan bencana. Mereka bergotong royong membersihkan material tanah longsor yang menimpa permukiman Desa Suregende, Kecamatan Kejajar pada Jumat 7 November 2025. Kegiatan yang melibatkan personel Satsamapta, Kapolsek Kejajar beserta anggota, serta relawan dan warga Desa Suregende ini merupakan respon cepat atas insiden yang terjadi sehari sebelumnya pada Kamis 6 November 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Longsoran dengan ketinggian sekitar 30 meter dan lebar 5 meter tersebut berasal dari perkarangan rumah milik Muslim dan langsung menimpa rumah milik Abib Musoleh yang berada tepat di bawahnya. Diduga kuat bencana ini dipicu oleh kondisi geografis wilayah yang berupa lereng perbukitan, tingginya curah hujan, serta struktur tanah yang labil. Beruntungnya insiden ini tidak menelan korban jiwa, namun demikian pemilik rumah terdampak harus menanggung kerugian material yang diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Kami dari Kapolsek Kejajar, AKP Abror, bahwa kemarin hari Kamis tanggal 6 November 2025, sekitar pukul 17, telah terjadi longsor tanah warga masyarakat di Desa Suran Gede, RT 7, RW 6, dan korban ini meninggalkan 2 rumah, Bapak Tolib dan Bapak Hasan gitu aja. Saat ini rekan-rekan bersama warga masyarakat, polisi, PPBB dan warga masyarakat untuk bersama-sama gotong royong di wilayah lokasi ini untuk menata kembali lahan-lahan rumah-rumah yang telah kemarin di longsor gitu aja. Sementara dari saya, apabila ada kejadian-kejadian seperti ini, saya mohon kepada warga masyarakat untuk aktif menggunakan 110 sehingga masyarakat, polisi kita bersama-sama untuk melakukan gotong royong bersama. Dari Humas Polsek Kejajar Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025, Polda Sulawesi Tengah melaksanakan upacara. Kegiatan upacara ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Sulawesi Tengah. Berikut laporan dari Bribda Fadila Amanda, personil Humas Polda Sulawesi Tengah untuk Anda. Baik pemirsa Polri TV,
Saya Bribda Fadila Amanda melaporkan dari lapangan apel Markas Polda Sulawesi Tengah tempat berlangsungnya upacara Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025. Pagi ini Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dr. Helmi Kuarta Kusuma Putra Rauf SIK SHMH hadir dan memimpin langsung jalannya upacara sebagai inspektur upacara. Kehadirannya menjadi penanda kuatnya komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam menghormati jasa para pahlawan bangsa. Upacara turut diikuti oleh Irwasda Kombes Pol Asep Adiatna SIK MH, para pejabat utama seluruh personel Polda Sulawesi Tengah. Dalam amanatnya, Kapolda menyampaikan bahwa semangat kepahlawanannya harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Terutama dalam melaksanakan tugas kepolisian sehari-hari, ia juga mengingatkan bahwa nilai pengorbanan, integritas, serta keberanian para pahlawan menjadi teladan yang harus dijaga oleh seluruh anggota Polri. Berikut laporan selengkapnya. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025 ini digelar di lapangan apel Mapolda pada Senin 10 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kuarta Kusuma Putra Rauf membacakan amanat dari Menteri Sosial Republik Indonesia, yaitu Syaifullah Yusuf. Dalam amanat tersebut ditekankan bahwa kemerdekaan diraih melalui kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan para pahlawan. 3 hal utama yang patut diteladani yaitu kesabaran dalam tekanan, semangat mengutamakan kepentingan bangsa, dan pandangan jauh ke depan demi masa depan generasi penerus. Inti pesan ini menggarisbawahi pentingnya menjiwai nilai-nilai perjuangan para pendahulu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, esensi perjuangan masa kini telah bergeser, tidak lagi menggunakan senjata melainkan melalui ilmu pengetahuan, empati, kerja keras, dan pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi semangat yang diwariskan para pahlawan yaitu membela yang lemah, menegakkan keadilan, dan memastikan kemajuan bagi seluruh anak bangsa tetap harus dipertahankan karena relevan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari penguatan ketahanan nasional hingga pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berdaya saing. Dalam penutup amanat Menteri Sosial RI yang dibacakan oleh Wakapolda Sulawesi Tengah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersyukur dan berjanji melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan bekerja lebih keras, berpikir jernih, dan melayani yang lebih tulus. Pahlawanku, teladanku. Terus bergerak melanjutkan perjuangan menjadi semangat untuk memastikan pengorbanan para pahlawan tidak sia-sia dan menjadi inspirasi dalam setiap langkah pengabdian. Dari lapangan apel Makopolda Sulawesi Tengah, saya Bribda Fadila Amanda melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan, puluhan personil Polres Jepara asah keterampilan menembak. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dalam penggunaan senjata, puluhan personel Polres Jepara dan Polsek jajaran menggelar latihan menembak perorangan di lapangan tembak Bayangkara Polres Jepara pada Kamis 6 November 2025. Kegiatan rutin ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Jepara Kompol Edi Sutrisno dan diikuti oleh 75 personel termasuk para pejabat utama. Latihan kemampuan menembak ini merupakan bagian integral dari upaya kepolisian untuk memastikan setiap personel siap dan sigap dalam menghadapi situasi genting di lapangan. Peningkatan keterampilan ini sangat vital mengingat penggunaan senjata api adalah upaya terakhir dalam menghadapi ancaman yang membahayakan diri sendiri maupun khalayak umum. Sebelum peluru dilepas, Kabak SDM Polres Jepara Kompol Karman memimpin sesi pembekalan teknis mendatil dan menekankan teori dasar menembak, mulai dari teknik berdiri yang stabil hingga cara menekan pelatuk dengan fokus penuh. Latihan ini bukan hanya soal akurasi, tetapi juga merupakan bentuk kesiapan mental dan teknis dalam menghadapi situasi darurat.
Kegiatan ini merupakan perwujudan dari profesionalisme yang terus diasah oleh institusi dan berfokus pada kesiapsiagaan agar personel dapat bertindak tepat dan tidak keliru, khususnya dalam penegakan hukum di kasus-kasus kejahatan jalanan. Kegiatan ditutup dengan evaluasi hasil tembakan dari masing-masing peserta yang diharapkan latihan semacam ini menjadi bekal nyata bagi personel Polres Jepara, serta memastikan tindakan mereka semakin presisi dan profesional di tengah dinamika keamanan masyarakat. Latihan ini bukan sekedar kewajiban rutin, melainkan cerminan dari tanggung jawab penuh atas seragam dan senjata yang mereka emban, menjadikannya investasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jepara. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Pekalongan kembali menunjukkan aksi humanis sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Kali ini, Polres Pekalongan membantu seorang pria lansia yang tersesat dan kebingungan setelah mencari alamat kerabatnya yang ternyata sudah tiada. Pria lansia tersebut diketahui bernama Suharto, 73 tahun, warga Gayam Sari, Kota Semarang. Ia tiba di Mapolres Pekalongan pada Senin 3 November 2025 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat yang diantar oleh seorang tukang ojek. Sebelumnya, Pak Suharto berangkat dari Semarang menggunakan bus dengan tujuan mencari alamat saudaranya di kawasan Jeruk Sari, Kota Pekalongan. Setibanya di terminal Pekalongan, Pak Suharto naik ojek, namun alamat yang dituju tidak ditemukan karena informasinya tidak jelas. Driver ojek yang kebingungan dan mengetahui Pak Suharto tidak membawa bekal, akhirnya berinisiatif mengantar beliau ke Polres Pekalongan. Melalui handphone yang dibawa oleh Pak Suharto, personel Pamapta 3 Polres Pekalongan Ibda Setio berhasil berkomunikasi dengan adiknya Ibu Suryani di Semarang. Bu Suryani membenarkan bahwa kakaknya pergi tanpa pamit untuk mencari saudaranya yang ternyata sudah lama meninggal dunia. Mendengar permintaan keluarga agar Pak Suharto bisa segera kembali ke Semarang, Polres Pekalongan langsung mengambil tindakan cepat. Sebagai wujud pelayanan, personel piket SPKT segera membayar ongkos ojek dan memesankan tiket kereta api untuk Pak Suharto jurusan Stasiun Poncol, Semarang. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.